Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang barokah dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang moga-moga bisa menjadikan amal yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai sarana bagi kita untuk masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita barusan mendengarkan tausiah, jangan nasihat dari guru kita Akhina Al-Habib Ahmad Syakir Zain Al-Idrus, yang beliau adalah sahabat kami dan sebetulnya sudah lebih dari cukup apa yang sudah beliau sampaikan. Sepertinya tidak perlu lagi ada tambahan dari kami. Tapi karena imtithal amar, insyaallah 10 menit. Dan moga-moga beliau Habib Syakir terus diberi sehat afiat hingga tetap bisa membimbing kita, mengingatkan kita, dan juga para guru, para habaib, para ulama, para kiai, para ustaz. Moga-moga beliau-beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, panjang umur fi taatillah, sehingga kita bisa membimbing kita, mengajari kita, mengarahkan kita bagaimana cara mencintai Nabi dengan benar, bagaimana cara menjalankan syariat agama Allah dengan benar, bagaimana cara menempatkan posisi kita sebagai umat Nabi dengan benar, dan bagaimana cara untuk layak mendapatkan ridha Allah dan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Karena seperti yang beliau sampaikan tadi, masalah cinta dan mahabbah ini penting. Karena ketika kita tidak mencintainya, maka apa yang kita lakukan, apapun yang dibawa oleh Nabi dan kita lakukan akan setengah hati. Orang kalau melakukan sesuatu tanpa cinta pasti setengah hati. Tapi ketika dia melakukan suatu perintah dengan cinta kepada sang pemberi perintah tersebut, maka akan sepenuh hati. Dan kalau kita ingin berhasil menjadi umat Nabi zahir batin dunia akhirat, maka cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi harus merupakan prioritas utama di hati kita. Jangan kita nomor duakan, jangan kita jadikan nomor sekian dengan kecintaan kita kepada diri kita atau ke dunia. Karena kalau kita nomor duakan pasti kita akan menanti-nantikan. Kalau kita nomor duakan Allah dan Rasul, pasti kita akan nanti sholatnya, nanti zikirnya, nanti pengajiannya, nanti majelisnya, pasti seperti itu. Contoh, bapak-bapak di sini mungkin suka sepak bola kan? Suka nggak? Hah? Suka sepak bola kan? Suka ya? Ini ada ibu nggak sih? Ada. Ada ya? Ya. Suka sepak bola, kebanyakan orang lagi cinta dengan sepak bola. Saya tanya, lebih cinta mana sepak bola sama istri? Hah? Benar. Lagi nonton sepak bola asik-asiknya, ini bola lagi dekat dengan gawang, tahu-tahu istri teriak, kenapa? Terpleset di dapur. Pak, saya jatuh terpleset. Kira-kira gimana? Mana yang diprioritaskan? Mau gol atau istri? Mana yang lebih diutamakan? Gol dulu. Nanti keluar dari sini tawuran para istri dan suami. Apa yang diprioritaskan? Tergantung mana yang lebih kita cinta. Kalau kita cinta sepak bola ya tangguh, duduk aja dulu di situ, sabar dulu, baca sholat yang banyak biar sembuh, ini mau gol. Begitu juga sebaliknya.
Ini jangan kan kalau ibu-ibunya nggak kena juga ya. Apa? Kalau bapak-bapaknya aja kan ibu-ibu kebanyakan suka apa? Ibu-ibu di sini sukanya apa? Sinetron. Betul? Betul? Nanti tanya sama ibu-ibu, cinta sama sinetron apa cinta sama bapaknya? Cinta sama sinetron apa cinta sama suaminya? Mana yang lebih dia cintai? Coba dicontohkan. Ketika sinetronnya kami tekan-tekan. Kan biasa dong, alur sinetron itu kan begitu, membodohin kita sebetulnya. Nanti ada yang jahat, nanti yang jahat ini ketahuan, nanti tobatlah apa gimana. Nanti ada yang jahat lagi. Kalau misalkan semuanya nggak jahat, sinetron itu tamat, rugi produsernya. Jadi mesti ada aja bersambung-sambung sampai episode berapa ratusan episode. Ini yang mau jahat lagi mau ketahuan. Yang orang yang hasut kiri dan kiri mau ketahuan ini. Tahu-tahu suaminya datang, Bu, tolong bikinin kopi, kira-kira dibikinin nggak? Pernah nggak ngalamin gitu? Kayaknya pernah ya. Pernah nggak? Nah, curhat ya. Pernah? Ya. Apa jawab istri? Nanggung. Nunggu iklan. Nanggung, nunggu iklan. Berarti apa? Lebih cinta sinetron daripada suami. Kenapa? Lebih memprioritaskan sinetronnya daripada suaminya. Begitu juga dengan agama, begitu juga dengan syariat, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita lebih mencintai kehidupan kita secara duniawi, mencintai diri kita lebih dari Allah dan Rasul, maka kita akan mengutamakan diri kita daripada Allah dan Rasul. Contoh yang paling gampang waktu subuh. Kebanyakan kalau di sini mungkin ya, kalau di sini desa kami Rahmat. keramat, masya Allah keramat semua orang ini. Pak Wali semua di sini. Paling murid. Tapi di sini subuhnya masya Allah ya, banyak juga subuhnya. Kalau sholat jamaah subuh di sini kayak gimana? Katanya keramat. Orang bangun subuh, ketika dia lagi nyaman-nyamannya tidur, ini membuktikan mana yang lebih dia cinta. Kalau dia lebih cinta sama dirinya sendiri, ya ketika azan dia malah tambah menutup selimut, tambah tidur, tambah nyenyak, tambah tidak menghiraukan. Andai kata jamnya ini berbunyi, alarm jamnya berbunyi, segera dia bangun untuk mematikannya lagi dan tidur lagi. Kenapa? Karena dia mengutamakan dirinya, lebih cinta sama dirinya dan menginginkan kenyamanan untuk dirinya. Tapi ketika dia mengutamakan Allah dan Rasul, begitu ada seruan adzan, bahkan sebelum adzan pun dia sudah bangun. Walaupun penat, walaupun lelah, walaupun capek, walaupun ngantuk, walaupun kabur, segera dia bangun. Segera dia menuju kamar mandi, segera dia ambil wudhu, berusaha menghilangkan ngantuknya, berusaha menghadap Allah dengan segar, berusaha menghadap Allah dengan semangat. Kenapa demikian? Karena lebih mengutamakan cinta Allah dan Rasulnya di hatinya. Ini penting. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah dan Rasul di hati kita dan mengutamakannya? Kenali. Simpel. Kenalilah. Karena kalau kata pepatah anak muda, bukan anak muda sebenarnya dulu kan, tak kenal maka betul kan? Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah. Itu betul. Bagaimana kita bisa cinta Allah, cinta Nabi kalau tidak mengenalnya? Terus bagaimana cara mengenal dia dengan ilmu? Kita harus ikut kajian-kajian ilmu. Kita harus ikut majelis-majelis ilmu. Dan alhamdulillah banyak tempat di Indonesia, Kalimantan, Jawa, di mana-mana majelis ilmu, masya Allah banyak. Karena di mana-mana sekarang ini banyak juga kajian ilmu. Bahkan di negara-negara barat yang notabene mayoritas itu kafir, banyak kajian ilmu di sana. Di Islamic Center banyak. Dan banyak bahkan orang-orang asli sana yang sudah jenuh dengan agama mereka dan sudah jenuh dengan kehidupan, mereka tertarik dengan kajian-kajian Islam dan banyak mereka masuk Islam. Setelah kajian-kajian Islam,
mereka dalami, mereka ikuti. Intinya apa? Tidak ada alasan mengatakan saya mau taklim, saya ingin pengajian, saya ingin kajian ilmu, tapi nggak tahu tempatnya, nggak ada majelisnya, nggak ada taklimnya, nggak ada gurunya. Itu bukan alasan sebenarnya, karena banyak di Indonesia. Hanya tinggal kita mau nggak. Karena kita tidak mungkin cinta sama Allah dan Nabi kalau kita tidak mengenalnya, dan kita tidak mungkin mengenalnya tanpa kita mempelajari. Apa sih yang harus dipelajari? Simple. Yang harus kita pelajari sesuai dengan hadis adalah rukun agama. Itu landasan kita. Rukun agama. Apa rukun agama? Al-iman, wal Islam, wal ihsan. Iman dengan tauhid. Islam dengan kita kajian fikih, cara sholat, wudu, cara puasa dan lain sebagainya. Kemudian tasawuf, ihsan dengan tasawuf. Cara bagaimana memanajemen hati. Cara bagaimana membersihkan hati, cara bagaimana menghindarkan hawa nafsu di hati kita dan menekannya, cara untuk mengetahui apakah ini bisikan hawa nafsu ataukah ini iman. Tiga-tiganya kita pelajari dengan seorang guru yang punya saran jelasnya sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka kita akan merasa dan tidak akan muncul rasa cinta. Begitu juga kalau kita memilih hanya satu di antara tiga ilmu. Ada orang yang suka dengan tauhid, fikih, tasawuf enggak, akhirnya jadi sesat. Tapi ada yang mengatakan, kamu pilih pilihan Allah, iya, aku bilang Allah. Ini apa-apa? Masa Allah suka tidur, suka? Ada orang kayak gitu, biar Allah. Kamu tahu Allah lagi ngapain sekarang? Nggak tahu. Allah lagi merokok. Ini murtad. Ini murtad. Orang-orang seperti ini harusnya dimandiin pakai kopi. Tanpa gula. Kenapa kok demikian mereka ini? Karena mereka belajarnya timpang, tidak imbang. Hanya satu saja, tauhidnya aja, fikihnya enggak, tasawufnya enggak. Atau dia belajar fikih saja, tauhid enggak, tasawuf enggak, juga sama. Atau tasawuf aja tanpa fikih, tanpa tauhid sama. Ngaco-ngaco juga nantinya. Sholat itu untuk mengingat Allah. Terus kalau sudah mengingat Allah maka tidak perlu sholat, karena sudah ma'rifat. Karena kalau ada orang seperti itu suka nanya begini, ente sama Nabi lebih ma'rifatan siapa? Kalau dia jawab lebih ma'rifatan anak, maka nanti tinggal berarti orang gila. Sudah tidak usah ditulis. Tidak usah ditulis ngomongan. Masa lebih ma'rifatan dia dari Nabi? Berarti orang gila. Kalau kita tanya lagi berarti tanya sama orang gila. Kalau kita gila ya. Kalau dia tanya ya lebih ma'rifatan Nabi, tanya lagi, apakah Nabi pernah meninggalkan sholat karena sudah ma'rifat? Cari hadir, dhaif sekalipun. Dijawabnya, loh kan Nabi itu uswatun hasanah. Terus yang merupakan tauladan dan contoh bagi umat. Terus maka Nabi tidak boleh meninggalkan syariat. Oke, sahabat. Sahabat Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Hasan, Imam Husain dan lain-lain sahabat yang jumlahnya ratusan ribu sahabat. Apakah ada athar literatur sejarah yang menceritakan ada sahabat karena sudah ma'rifat kemudian tidak lagi sholat? Tidak ada. Tidak ada. Tidak akan pernah menemukan. Atau tabi'in, murid-murid dari para sahabat, Imam Hasan Basri dan lain sebagainya, termasuk Imam Ali Zainal Abidin, cicit dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan Zainal Abidin julukannya. Ketika sholat, ketika masuk ke dalam sholat, khusyuknya luar biasa, sampai ketika beliau pernah suatu saat sholat di rumahnya, ada kebakaran tetangganya dan rumahnya digedor orang, takut kebakaran ini merembet ke rumahnya. Beliau kan tahu, beliau kan dengar. Ketika selesai sholat, kaget tangannya Nabi dibuka, bahwa ada apa itu? Dari tadi kami gedor ya Imam. Kenapa? Hari ada kebakaran. Ketahuan di sholat, karena khusyuknya sholat. Kayak kita ya. Betul? Enggak ya? Begitu kita tampil apa dengan suara listrik dibayar. Dan hampir ada suara bunyi listrik itu, listrik pulsa aja. Bunyi. Itu sholat itu sampai dikiranya bisa jadi berubah suara itu. Jadi intinya tidak ada satupun di antara sahabat
tabi'in, bahkan ulama-ulama besar, para aulia, para sholihin. Di kitab manaqib beliau-beliau semuanya kalau kita lihat tidak ada satupun yang meninggalkan sholat padahal kita yakin mereka sudah bermakrifat. Terus kalau ada orang mengaku makrifat dan tidak sholat, ini dari mana sumbernya? Memang mudah sih ya, enak sih ya. Oh ini asiknya, kenapa? Ada kajian ilmu yang kalau kita sudah sekian bulan mempelajarinya, kita sudah tidak perlu sholat lagi, kan asik gitu. Pasti banyak peminatnya. Apalagi kalau embel-embel, kalau kita mengeluarkan uang sejumlah sekian, maka kita pasti mendapatkan kafringan di surga. Orang yang ngasih kafringan di surga aja belum tentu masuk surga. Sudah bisa jual kafringan surga. Maka itu kita harus pandai untuk memilah dan memilih guru, pandai memilah dan memilih siapa yang kita ikuti, siapa yang kita jadikan panutan, siapa yang kita pegang. Yang pasti poin utamanya adalah kita harus tahu ini orang, ini guru, ini habib, ini syekh, ini ustaz, ini ulama punya sanad apa enggak? Dia punya sanad, jelas gurunya siapa, terus gurunya siapa, jelas itu, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Nah ini sekedar fakta tambahan kami, yang utamanya bersama, moga-moga bisa mendapatkan, kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dibicarakan oleh Habib Syakir tadi dan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dengan pembacaan maulid. Moga-moga bisa menambahkan semangat kita mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW, dan moga-moga kita semua yang hadir tidak kita pulang ke rumah masing-masing kecuali tambah takwa kita, tambah keberkahan kita, tambah cahaya ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, dan kita pulang ke rumah membagi cahaya tersebut, membagi mahabbah cinta kita kepada keluarga kita di rumah, dan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan nanti di yaumul qiyamah kita dipimpin oleh para guru, para habib, para kiai, para ulama, para ustaz masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad SAW, dan kita diakui oleh Nabi sebagai umat yang lahir batin dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.